got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mulfi Sandiuda selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal, saya Mercy Viga Fiarda Hidayat dari program studi administrasi bisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal, apa itu struktur OJK, dan perbedaan mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama ada pasar modal. Definisi pasar modal menurut Undang-Undang tahun 1995 tentang UPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Seperti saham, surat utang, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Sejarah pasar modal. Menurut buku Efek Tengit yang dikeluarkan Vereniging dan Efek ten Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Efek ten Beurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia, Jakarta. Fungsi pasar modal yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Contohnya mereka dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembeli atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dan yang ketiga, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal ini dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan tenaga kerja. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah menjadi nilai tambahan pemasukan untuk peningkatan pendapatan negara. Dan yang kelima, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat, memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Tujuan utama dari pasar modal adalah menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor dengan menerbitkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan bisnis. Manfaat pasar modal adalah pasar modal memiliki manfaat bagi emiten, pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, manfaat pasar modal untuk emiten, yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Dan yang kedua ada OJK, struktur OJK. Kalian tahu nggak apa sih struktur OJK? Nah, struktur OJK itu
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 tujuan destination statement, antara lain yang pertama, mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. Yang kedua, mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Tugas OJK di berbagai sektor. Sektor perbankan yang pertama, menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. Yang kedua, merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. Yang ketiga, membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam ruang mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. Yang keempat, menentukan kebijakan industri perbankan. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan. Ada sektor non-bank. Yang pertama, mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, menyusun dan merumuskan standar, norma, prosedur, dan kriteria dalam sektor non-bank. Yang keempat, menjalankan protokol manajemen saat muncul isu dan masalah krisis pada sektor non-bank. Dan yang kelima, menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank. Yang terakhir ada sektor investasi. Sektor investasi adalah memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik, menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi, melakukan analisis pengawasan dan pengembangan lembaga investasi, menentukan aturan dan kebijakan akuntansi, dan mengawasi, membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan pada sektor pasar modal antara lain, yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang kelima, melaksanakan analisis pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Yang keenam, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Adapun wewenang OJK, yang pertama, memberi perizinan pendirian jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Yang ketiga, mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Dan yang terakhir, memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Yang ketiga, ada mikroprudensial dan makroprudensial. Kebijakan mikroprudensial berkaitan dengan regulasi pada tingkat institusi keuangan seperti bank untuk memastikan stabilitas dan keamanan individual. Sementara itu, kebijakan makroprudensial berfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan untuk mencegah risiko sistematik dan melindungi perekonomian secara menyeluruh. Perbedaannya, mikroprudensial berkaitan dengan stabilitas keuangan individual lembaga keuangan, sedangkan makroprudensial fokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Mikroprudensial melibatkan pengawasan resiko di tingkat lembaga keuangan, sedangkan makroprudensial menilai resiko yang dapat mempengaruhi seluruh sistem keuangan. Nah, mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan, sedangkan makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.
Konsep makroprudensial focus of the forest, not just the tree. Yang pertama, mikroprudensial fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Yang kedua, makroprudensial fokus pada upaya menjaga sistem keuangan secara keseluruhan, bukan individu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara membuat akunnya di sini aku pilih aplikasi Ajaib. Kita download dulu di App Store. Setelah itu kita login menggunakan nomor ataupun email. Di sini kita disuruh mengatur PIN apa saja yang kalian mau. Di sini diinstruksikan untuk mengisi data diri, contohnya KTP. Setelah mengisi data diri, kalian bisa membeli saham di PT mana saja.